Halo semua, kembali lagi di YouTube channel Andri Sugianto. Seperti biasa di channel ini kita bakal ngebahas berbagai macam tutorial dan terkadang kita juga sharing-sharing sesuatu hal yang kita tahu. Oke, jadi sebelum lanjut ke video kali ini, buat teman-teman yang mau support channel ini bisa dengan cara klik tombol like, komen, dan juga di subscribe. Ya, terima kasih. Jadi di video kali ini kita bakal sharing 5 tips sukses dalam menjalankan usaha counter pulsa ya, atau counter kuota. Jadi untuk ini menurut pribadi ya, ada beberapa tips agar usaha counter pulsa kita itu berjalan sesuai yang kita inginkan, agar cepat melesat hingga sukses gitu kan. Oke, jadi yang pertama itu yaitu kita perlu menentukan lokasi ya. Jadi lokasi ini sangat penting dalam usaha counter ini. Kenapa sangat penting? Karena pulsa ini adalah kebutuhan yang pokok untuk saat ini. Jadi kita butuh lokasi yang sangat strategis, sangat ramai, sangat banyak. Karena hampir semua, kenapa kita cari yang ramai orang, yang strategis? Karena hampir semua orang, bahkan bisa dibilang semua orang saat ini menggunakan ponsel atau pulsa ya, atau kuota. Jadi kita harus cari tempat yang benar-benar strategis agar penjualan kita juga meningkat. Nah, kalau kita lokasinya nggak strategis, misalkan di dalam atau di pelosok gitu kan, atau agak masuk-masuk gang ribet ya, berarti pasar kita hanya sekitaran itu aja gitu kan, jadi segelintir gitu. Jadi pelanggannya cuma itu aja. Tapi kalau kita menentukan lokasi yang strategis, yang ramai gitu kan, nggak sekedar kanan kiri doang yang biasa dilewatin gitu kan, apa ada kos-kosannya, apa ada sekolahnya di situ kan, atau ada kantor atau tempat-tempat yang tempat wisata, tempat bermain segala macam gitu ya. Jadi kita itu banyak pelanggan yang nggak hanya itu aja, orang lewat, oh ternyata di situ ada pulsa, ada kuota, jadi dia mampir gitu kan. Nah, jadi dia beli di situ. Jadi kalau semakin banyak orang yang lewat, semakin banyak lalu lalang orang, jadi semakin banyak juga kemungkinan kita bisa menjual produk kita itu ke banyak orang gitu. Nah, setelah menentukan lokasinya, yang kedua kita butuh melengkapi produk dan layanan. Produk melengkapi produk dan layanan. Kenapa harus dilengkapi gitu kan? Jadi kita itu nggak hanya jual pulsa doang, kita bisa juga jual voucher game gitu kan. Habis itu juga kita juga bisa jual token listrik, kita juga bisa jual tagihan gitu kan. Kalau memang nanti ada dananya, kita bisa melengkapi dengan menyediakan transfer antar bank gitu kan, transfer bank gitu kan. Kita menjadi agen briling gitu, agar nggak sekedar pulsa aja gitu. Jadi kita ada banyak produk gitu kan. Bisa juga dilengkapi dengan yang lain-lain, misalkan jual minuman atau apa gitu. Karena kita fokusnya ke counter, jadi kita lebih ke layanan dan produk yang sampingannya itu ya. Jadi yang pertama itu pulsa, kedua voucher kuota, habis itu tagihan listrik, PPOB itu, habis BPJS segala macam, dan juga briling. Usahakan agar kita semakin banyak produk, semakin pelanggan itu nyaman, aman, jadi lebih lebar pasar kita. Nah, kemudian yang ketiga itu kita wajib memberi pelayanan yang cepat dan juga ramah. Jadi kalau lokasi udah oke, terus produk udah lengkap, tapi kalau kita lambat dan juga kita jutek, nggak ramah ke pelanggan, pasti pelanggan itu bakal lari. Untuk dia datang lagi ke tempat kita itu ya berat gitu kan. Sama aja kalau kita beli di tempat orang kan, ternyata pelayanannya jutek gitu kan, habis itu nggak ramah, terus nggak murah senyum gitu kan. Jadi orang itu malas. Cepat ini dalam artian kita juga harus pintar-pintar, misalkan ngisi pulsa ya, kita harus pintar-pintar mencari agen pulsanya itu yang benar-benar cepat ya, jangan yang ngisi sekarang 5 menit atau 10 menit kemudian baru masuk gitu. Usahakan dalam hitungan detik pulsa yang kita isi juga tuh cepat. Jadi biasanya juga jangan terlalu berfokus pada harga yang murah, tapi lihat pelayanannya. Karena pelayanan yang cepat dan ramah itu bakal membuat pelanggan juga balik lagi. Jadi yang keempat
setelah lokasi sama produk lengkap dan cepat dan ramah, yang keempat kita harus rajin-rajin promosi. Entah itu promosi di WA, entah itu promosi di grup-grup WA, entah itu di beri spanduk, plang di counter kita, bisa juga kita promosi di sosial media ya. Sosial media itu bisa Facebook, TikTok gitu kan, Instagram dan lain-lain. Nah, intinya kita wajib promosi setiap hari ini biar semakin cepat naik counter kita itu, semakin cepat melambung agar orang tahu. Terus yang terakhir itu agar kita sukses dalam menjalankan usaha counter ini, yaitu dalam pengelolaan keuangan. Kelola keuangan. Kenapa ini sangat penting? Karena saat kita menjalankan usaha ini, keempat ini kita lakukan, tapi yang kelima ini kita nggak lakukan, pasti amburadul, acak-acakan. Jangan sampai uang atau dana bisnis kita itu tercampur dengan dana pribadi kita, karena kita kadang hilap gitu kan. Uangnya banyak, jadi kita untuk jajan yang lain, untuk beli yang lain gitu kan. Jadi yang tadinya untuk operasional malah kepake untuk kebutuhan pribadi kita. Jadi begitu. Oke, jadi yang pertama itu kita harus menentukan lokasi yang strategis, melengkapi produk dan layanan kita, kemudian kita beri pelayanan yang cepat dan ramah, serta kita memberikan promosi. Kalau perlu di promosi ini kita perlu kasih diskon atau kita kasih misalkan beli casing 2 gratis 1 gitu kan, untung casingnya lumayan kan. Nah, kemudian yang terakhir kita wajib mengelola keuangan kita dengan baik dan benar. Kalau perlu kita belajar lagi, terus kita cari-cari lagi bagaimana cara mengelola keuangan dalam berbisnis itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini video kali ini, semoga membantu. Jangan lupa buat teman-teman yang mau support channel ini bisa dengan cara klik tombol like, komen, dan juga di subscribe. Terima kasih. Bye bye.